Bu, saya Cecilia dari kelas 10 Farmasi C akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh hasil pengamatan. Teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Struktur isi teks laporan hasil observasi. Struktur isi teks laporan hasil observasi terdiri dari 3, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klasifikasi atau definisi umum. Yang kedua, isi. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama definisi umum, yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga definisi manfaat. Yang ketiga, penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan. Ciri-ciri teks observasi: yang pertama mengandung fakta, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga ditulis sempurna dan lengkap, yang keempat mengandung prasangka atau pemilihan, yang kelima disajikan secara menarik, tata bahasa jelas isinya. Kaidah ketatabahasaan teks observasi: yang pertama merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian baru, yang kedua bersifat universal, yang ketiga membahas objek tunggal, yang keempat tidak ada bagian penutup dari penulis, yang kelima bahasa yang digunakan adalah KBBI. Langkah-langkah penyusun teks laporan hasil observasi: yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan disajikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok. Yang kelima, menulis kalimat penutup. Untuk menyusun teks observasi setidaknya harus ada 5W plus 1H, yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Syarat-syarat teks observasi: yang pertama, objek yang diamati harus menarik, yang kedua objektif, yang ketiga disusun secara sistematis. Syarat-syarat teks observasi: yang pertama, objek yang diamati harus menarik, yang kedua objektif, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang kelima menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Terima kasih dari hasil presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik. Selamat pagi, Bu. Melakukan observasi objek penelitian yang akan disajikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok. Yang kelima, menulis kalimat penutup. Untuk menyusun teks observasi setidaknya harus ada 5W plus 1H, yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Syarat-syarat teks observasi: yang pertama, objek yang diamati harus menarik, yang kedua objektif, yang ketiga disusun secara sistematis. Syarat-syarat teks observasi: yang pertama, objek yang diamati harus menarik, yang kedua objektif, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang kelima menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Terima kasih dari hasil presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik. Selamat pagi, Bu.